Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Putri Rafadani Dan saya Zaidan. dan saya Lulu Azmi Ismaila. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana penyebaran agama Islam dari Kerajaan Mataram Islam melalui teori yang ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Jadi, teori Gujarat pada Kerajaan Mataram Islam mengacu pada pandangan bahwa Kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah, Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17 dipengaruhi oleh perdagangan Gujarat, India. Pandangan ini berdasarkan pada bukti-bukti arkeologis dan historis seperti temuan barang-barang perdagangan Gujarat di situs-situs arkeologi di Jawa Tengah. Menurut teori ini, perdagangan Gujarat dengan Jawa dimulai pada abad ke-11 dan terus berlanjut hingga abad ke-16. Selama periode ini, barang-barang seperti kain sutra, porsolen, dan rempah-rempah di perdagangan antara Gujarat dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah. Kedatangan perdagangan Gujarat ke Jawa Tengah juga membawa pengaruh kebudayaan seperti bahasa dan agama Hindu. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, pengaruh Gujarat semakin kuat terlihat dalam seni arsitektur Mataram. Contohnya adalah bentuk kubah candi yang menyerupai kubah masjid di Gujarat. Selain itu, pengaruh bahasa Sanskerta juga terlihat dalam bahasa Jawa kuno yang digunakan pada masa itu. Oke, berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan di Kerajaan Mataram Islam. Teori ini berkaitan dengan pengaruh budaya Persia dalam agama Islam yang dipelajari dan diadopsi oleh para pemimpin dan ulama di kerajaan ini. Salah satu contoh dari pengaruh budaya Persia di Kerajaan Mataram Islam adalah dalam seni dan sastra. Seni ukir kayu, seni arsitektur, dan seni kaligrafi Islam di Kerajaan Mataram Islam menunjukkan pengaruh dari seni Persia. Begitu juga dalam sastra. Puisi-puisi dalam bahasa Jawa menggunakan bentuk sajak Persia yang dikenal sebagai syair. Oke, yang terakhir adalah teori Mekkah. Tidak ada kaitan langsung antara Kerajaan Mataram Islam dengan teori Mekkah. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada abad ke-16 di Pulau Jawa dan menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di wilayah tersebut. Sementara itu, teori Mekkah adalah teori yang berhubungan dengan arkeologi Islam dan bertujuan untuk mengungkapkan sejarah awal Islam dengan mempelajari situs-situs arkeologi di sekitar kota Mekkah. Mataram Islam masuk melalui 2 jalur, yaitu jalur perdagangan dan juga jalur pendidikan. Nah, pada jalur perdagangan, Mataram Islam ini masuk di tahun atau di abad ke-16. Nah, pada masa itu juga Mataram merupakan kerajaan Islam yang besar di Pulau Jawa. Nah, jalur perdagangan ini menjadi faktor penting pada masa itu karena Pulau Jawa menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Maka jalur perdagangan itu menjadi sangat sibuk dan juga menjadi sarana penting untuk melakukan berbagai aktivitas perdagangan seperti dakwah Islam. Nah, Mataram Islam sendiri didirikan oleh Sultan Agung pada tahun 1613. Nah, Sultan Agung ini merupakan sosok pemimpin yang memiliki sifat religius dan juga kuat. Nah, dia melakukan ekspansi di berbagai wilayah sekitar Mataram dan berhasil menguasainya. Dia menguasai daerah seperti Pajang, Surabaya, dan juga Banten. Nah, pada ekspansi tersebut, Mataram ini memanfaatkan perdagangan pada masa itu. Nah, Mataram Islam ini memanfaatkan jaringan perdagangan untuk menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah yang telah mereka kuasai. Nah, dalam proses tersebut mereka berhasil mengislamkan beberapa penduduk Pulau Jawa, termasuk pada
daerah yang merupakan pusat perdagangan seperti Surabaya dan juga Banten. Itu adalah jalur pendidikan. Nah, Mataram Islam ini masuk dari jalur pendidikan itu pada masa kepemerintahan Sultan Agung, yaitu di tahun 1613 sampai 1645 di kepemerintahan Mataram. Nah, pada masa tersebut ia mengembangkan sistem pendidikan itu berdasarkan dengan ajaran Islam. Nah, Sultan Agung juga membangun madrasah-madrasah dan mengundang para ulama untuk mengajar di sana. Dan dia juga mengundang para pelajar Mataram untuk belajar di pusat-pusat keislaman, pusat-pusat keilmuan Islam seperti Mekah dan juga Baghdad. Nah, dengan pendidikan tersebut juga Mataram mulai terpengaruh oleh ajaran Islam dan terjadilah pergeseran budaya antara Hindu-Buddha ke Islam. Selain itu juga Sultan Agung juga menciptakan gelar-gelar kehormatan seperti Mas Raden dan juga Gusti untuk status sosial orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Nah, dengan itu juga mendorong masyarakat agar lebih menghargai pendidikan dan mencari ilmu. Dengan masuknya Islam melalui jalur pendidikan ini, Mataram menjadi pusat kebudayaan Islam di Jawa pada masa itu. Para ulama dan pelajar yang datang ke Mataram membawa ajaran Islam dan kebudayaannya yang kemudian disebarkan oleh masyarakat setempat. Nah, ini membuka jalan berkembangnya budaya Islam di Jawa yang masih terasa hingga saat ini. Baik, saya akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana tokoh Nusantara dalam kerajaan Mataram Islam menyebarkan agamanya menggunakan teori apa atau menganut teori yang mana. Kerajaan Mataram Islam pertama didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal juga sebagai Penembahan Senapati atau Senopati pada sekitar tahun 1588. Ia adalah pendiri dari dinasti Mataram yang berkuasa di Jawa Tengah, Indonesia. Senopati adalah seorang pemimpin militer yang cerdas dan berhasil menguasai daerah-daerah di sekitar Mataram serta menjalin aliansi dengan para pemimpin lokal untuk memperluas kekuasaannya. Senopati juga dikenal sebagai tokoh yang menerapkan sistem pemerintahan yang kuat dan efektif, serta berhasil memperkokoh kekuasaannya selama masa pemerintahannya. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Indonesia pada abad ke-16 dan 18. Hal ini tidak ada teori khusus yang digunakan oleh kerajaan Mataram Islam untuk masuk ke wilayah yang dikuasai oleh kerajaan tersebut. Namun, dapat dikatakan bahwa keberhasilan kerajaan Mataram Islam dalam memperluas wilayahnya tidak lepas dari strategi-strategi politik militer dan ekonomi yang dilakukan oleh para penguasa dan para panglima perangnya. Selain itu, juga terdapat faktor-faktor seperti dukungan para ulama dan penyebaran agama Islam yang menjadi faktor pendukung dalam ekspansi wilayah kerajaan Mataram Islam.